Karena ketika kita menyebut nama Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu artinya kita meminta, ya Allah, curahkan rahman-Mu, curahkan rahim-Mu kepada saya, sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan ini secara rahman dan rahim pula. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata serta kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik struktur dan bangunan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, yang semua kita pasti sudah sangat hafal dan sangat familiar dengan ayat ini. Ayat itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama menyepakati bahwa dia bahagian dari Al-Fatihah. Yang diperbedakan hanyalah soal membacanya sir atau jahar di dalam salat. Secara struktur ada beberapa hal menarik dari redaksi Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu secara struktur dia bukan kalimat. Karena kalimat itu harus memiliki pokok. Pokok kalimat itu adalah musnad dan musnad ilaih namanya, atau subjek dan predikat. Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sebuah kata keterangan dengan nama Allah. Itu hanya keterangan. Sementara pokok kalimatnya tidak ada. Sama seperti saya berkata dengan mobil baru. Orang akan bertanya, ada apa dengan mobil baru? Kenapa dengan mobil baru? Bismillahirrahmanirrahim itu juga ya seperti itu strukturnya. Ada pokok kalimat yang hilang di situ. Apa pokok kalimat yang hilang di situ? Abda bismillah atau ibda bismillah. Saya mulai dengan nama Allah, atau mulailah olehmu dengan nama Allah. Tetapi oleh Allah pokok kalimatnya, subjek dan predikatnya dibuang. Sehingga tinggal keterangan atau huruf jar yang dalam kaedah bahasa dia harus punya muta'alliq namanya, tempat bergantung. Ya. Misalnya zahabtu ilal madrasah. Jadi ilal madrasah itu jar dan majrur keterangan tempat yang dia bergantung kepada kata zahabtu, subjek dan predikat. Begitulah struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita kembali kepada bismillah. Kenapa dibuang oleh Allah pokok kalimatnya? Mulailah olehmu dengan nama Allah. Kenapa dibuang kata mulailah olehmu? Pertama, menunjukkan betapa pentingnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga saking pentingnya Allah tidak merasa perlu menghadirkan kalimat perintahnya. Allah tidak perlu mengatakan mulailah dengan nama Allah. Karena ini perkara penting, maka tidak perlu disuruh. Apa pentingnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, hadis dari Abu Hurairah, hadis Ibnu Hibban, kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tidak dimulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka kehilangan berkahlah perbuatan itu. Itu pentingnya kita membaca bismillah. Kenapa? Karena keberkahan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas, bahkan hasil dari perbuatan kita itu, keberkahannya ditentukan oleh bacaan Bismillahirrahmanirrahim di awal. Yang kedua,
Bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu di awal pekerjaan akan menentukan cara kita bekerja. Karena ketika kita menyebut nama Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu artinya kita meminta, ya Allah, curahkan rahman-Mu, curahkan rahim-Mu kepada saya, sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan ini secara rahman dan rahim pula. Sehingga orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan bekerja, maka cara dia melakukan pekerjaan itu akan berbeda dengan orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba orang yang makannya pakai Bismillah dengan yang makannya tidak membaca Bismillah, itu akan berbeda cara makannya hingga keberkahan dari makanan itu sendiri. Yang ketiga, agar kita merasa dekat dan selalu diawasi Allah ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa? Coba perhatikan, penggunaan huruf jar pada Bismillah itu hurufnya ba, Bismillah. Padahal bisa saja digunakan huruf jar yang lain seperti ma'asmillah, bersama nama Allah. Atau bisa juga digunakan misalnya Fismillah, dalam nama Allah. Tapi tidak. Digunakan huruf ba, Bismillah, karena ba itu maknanya ilsak, menempel, lengket. Ketika kita menyebut Bismillah, maka itu artinya kita merasa menyatu, menempel, lengket dengan Allah, hingga mustahil kita akan berbuat sesuatu yang tidak diredai oleh Allah. Kenapa? Karena kita ketika berbuat sesuatu, kita merasakan kedekatan yang sangat dengan Allah. Itu pentingnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap awal kita memulai suatu aktivitas, dan itu kenapa Allah tidak menyebutkan ibda'nya. Tinggal huruf jarnya, keterangan saja tanpa ada pokok kalimatnya. Yang kedua, perhatikan penulisan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ba dan sin, bismi, secara kaidah imla'i harusnya ada alif. Coba baca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika. Antara ba dan ismi itu ada alif. Karena itu dua kata, ba huruf jar dan ismi kata, yang artinya nama. Kenapa huruf alif dibuang pada Bismillahirrahmanirrahim? Sehingga tinggallah Bismillah yang menyatu antara ba dan ismi, dan terhilanglah satu huruf alif. Kenapa? Karena ada rahasia. Ketika dihilangkan satu huruf alif, Bismillahirrahmanirrahim, maka huruf Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi 19. Jika ada huruf alif antara ba dan ismi, maka jumlah hurufnya menjadi 20. Bismi itu ada 3 huruf, Allah itu ada 4 huruf, Ar-Rahman itu ada 6 huruf, dan Ar-Rahim itu ada 6 huruf. Loh, kenapa harus 19? Kenapa tidak 20? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu ada hubungan yang erat dengan angka 19. Mari kita perhatikan. Perintah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada di wahyu pertama, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu perintah membaca Bismillah di wahyu yang pertama, surat Al-Alaq. Dan surat Al-Alaq itu, para hadirin, itu ayatnya ada 19 ayat. Bismillah ada 19 huruf. Dan surat Al-Alaq ini diletakkan di juz terakhir, juz amma, juz 30. Kalau kita urut dari awal juz 30, surat An-Naba, An-Nazi'at, nanti Al-Alaq ada di urutan yang ke-19. Kalau kita urut dari bawah, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke atas, maka Al-Alaq juga berada di urutan yang ke-19. Jadi dari awal 19, dari akhir 19, jumlah ayatnya 19. Dan hebatnya lagi, surat Al-Alaq itu membicarakan tentang malaikat yang ganas, yang bengis, penghuni penjaga neraka yang disebut dengan Zabaniyah. Baca di ayat 18-nya, sanada'uz Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat penjaga neraka yang sangat bengis dan ganas. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Begitu kata Allah di surah At-Tahrim ayat yang ke-6,
neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang ganas, bengis, sadis. Namanya Zabaniyah. Dan hebatnya lagi, ternyata malaikat penjaga neraka itu, kata Allah di surat Al-Mudassir ayat 30, jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Setiap neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya 19. Perintahnya ada di wahyu pertama surat Al-Alaq yang jumlah ayatnya 19. Dia berada di urutan 19 dari awal juz atau dari akhir juz. Yang dibicarakannya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka yang ganas dan bengis, jumlahnya pun 19. Apa artinya? Siapapun yang melazimkan membaca Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf ini akan selamat dari pertemuan dengan malaikat yang ganas Zabaniyah yang jumlahnya 19. Apa maknanya? Bismillah akan menutup semua pintu neraka. Bismillah akan menutup semua pintu neraka. Itulah rahasianya kenapa Bismi dihilangkan huruf alif antara ba dan ismi, sehingga menjadi 19. Kemudian Allah di ayat yang pertama surah Al-Fatihah diberikan dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman dan apa itu Ar-Rahim? Rahman dan Rahim sama berasal dari kata rahimah yang artinya merahmati. Masdarnya rahmah. Tapi kata sifatnya dua, ada Rahman, ada Rahim. Apa beda Rahman dan Rahim? Rahman itu sifat, kata sifat yang memiliki makna tajaddud namanya. Tajaddud itu artinya berubah-berubah. Sementara Rahim itu sifat yang memiliki makna subut wa dawam. Kata Rahman yang jika ditambah alif dan nun, itu lazimnya dalam bahasa Arab menunjukkan makna berubah. Misal, lapar, bahasa Arabnya ju'. Kalau sangat lapar, orang yang berada dalam kondisi yang lapar, kelaparan sifat, maka bahasa Arabnya jau'an, sama dengan Rahman, jau'an. Kenapa lapar jau'an? Karena sifat lapar itu tidak permanen. Sekarang lapar, nanti makan, kenyang, nanti lapar lagi. Begitulah tajaddud namanya. Haus bahasa Arabnya atash. Tapi kalau sangat haus, atshan. Kenapa atshan? Karena haus itu sifat yang berubah. Kadang haus, minum, hilang lagi hausnya, nanti haus lagi. Marah, bahasa Arabnya ghadab. Tapi kalau sangat marah, bahasa Arabnya ghadban, sangat marah. Kenapa marah tu ghadban, sangat marah, sifat marah tu ghadban? Karena marah tu berubah. Kadang marah, kadang sayang. Begitu sifat hati manusia. Dia berubah-berubah. Berbeda dengan timbangannya Rahim yang menunjukkan makna subut wa dawam, tidak berubah, permanen. Misal, ada kata jamil yang artinya gagah, cantik. Kenapa gagah tu jamil? Karena gagah tu sifat permanen. Tak mungkin hari ini gagah, dia besok berubah. Tidak gagah. Ada kata misalnya baligh, dewasa. Ya orang dewasa ya permanen. Tak mungkin sekarang dewasa, besok dia berubah jadi anak-anak. Memang begitulah. Ya, sifat kata sifat yang timbangannya fa'il. Kenapa Rahman dan kenapa Rahim? Rahman itu sifat yang berubah. Rahim itu sifat yang tidak berubah. Sayang yang tidak berubah. Rahman itu sayang yang berubah. Karena itu para ulama memahami Rahman itu sayang Allah untuk dunia. Dan Rahim sayang Allah untuk akhirat. Rahman itu sayang Allah untuk orang-orang kafir. Dan Rahim itu sayang Allah untuk orang beriman. Itu kenapa misalnya coba baca di surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk ayat 28-29. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bisa menyelamatkan orang kafir dari azab yang pedih? Qala huwar rahman, hukul huwar rahman. Katakanlah dialah Ar-Rahman. Ketika Allah bicara tentang orang kafir, maka sifat yang muncul itu Rahman. Tapi perhatikan surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahiman. Kata Allah, Allah itu terhadap orang-orang beriman sifatnya rahim. Sayangnya tanpa batas dan tidak ada lagi perubahan pada sayang. Karena itu
orang-orang kafir pun dapat rahman dari Allah. Karena itu Allah kalau beri rezeki bighairi hisab. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau memberi rezeki tidak ada perhitungan. Yang ahli ibadah, yang ahli maksiat sama. Kadang urusan dunia berlaku rahmannya Allah, tanpa memandang orang dan tanpa batas. Tapi untuk orang beriman, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmat hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, itulah maksud daripada pilihan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Begitulah di antara pesan yang hendak disampaikan Allah di surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.